Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Istri yang tak dianggap, bagian 33. Rumah sebesar ini, halaman luas, rumah joglo klasik Jawa, kendaraan mewah berderet rapi, tapi si Rizky malah menyelinap seperti pencuri. Di jalur depan tadi bahkan ada jalan aspal besar, kafe dengan tanaman hidroponik, dan penjagaan berseragam. Tapi tak ada satupun yang menyapa Rizky, semua bersikap biasa saja. Padahal kalau benar dia anak pemilik rumah, harusnya minimal ada yang menyapa, kan? Dan sekarang, mereka justru masuk lewat belakang, ke rumah yang lebih kecil. Rumah tradisional, adem, dipenuhi tanaman hias langka, dengan suara air mancur alami. Jauh dari kesan mewah, tapi justru disinilah Anjani merasa nyaman. Mungkin karena suasananya lebih jujur, tidak dibuat-buat. Rizky membuka pintu rumah pelan. "Papa!" teriak seorang anak kecil, sekitar 3 tahun umurnya. Rambutnya dikuncir dua, dan langsung memeluk Rizky dengan semangat. "Safety?" gumam Rizky terdengar kikuk. "Aku nggak mau dipanggil Safety. Aku maunya dipanggil Anja," ucap anak itu lantang. Rizky membisikkan sesuatu di telinganya, "Safety, atau Anja," mengangguk. "Oke, kalau begitu," jawabnya ceria. Kemudian ia menoleh ke arah Anjani. "Mommy!" pekiknya lagi, berlari dan memeluk Anjani erat-erat. Anjani tertegun. Kamu katanya sakit?" "Iya." "Sakit rindu Mommy," jawab anak itu sambil meringkuk di pelukannya. Anjani terharu, anak ini manis sekali. Terlalu manis untuk jadi anak dari lelaki seperti Rizky yang nyeleneh. "Hei, anak nakal. Kasih minum dulu kalau ada tamu," tegur suara perempuan dari dalam. Anjani menoleh, matanya membelalak. Itu perempuan berkebaya hijau yang tadi hampir ditabrak Rizky. Perempuan yang jatuh di jalan paving karena ulah Rizky ugal-ugalan. Perempuan itu tersenyum kecil, tak tampak marah. Rizky buru-buru mendekat, mencium tangan perempuan itu lalu memeluknya. "Ibu, pipiku panas," adu Rizky sambil menoleh sekilas ke Anjani. Anjani otomatis memegang pipinya, langsung merasa bersalah. "Jangan merasa bersalah, Nak," ucap perempuan itu, lalu menghampiri Anjani dan memeluknya. "Namaku Saraswati, ibu kandung Rizky." "Maafkan saya sudah menampar anak ibu," ucap Anjani pelan. Perempuan itu malah tertawa kecil. "Justru itu syarat bertemu denganku. Kalau ada perempuan yang berani menampar anakku karena membela yang lemah, maka dia layak bertemu denganku. Kamu tahu? Mantan istrinya saja nggak pernah tahu siapa ibu mertuanya." Anjani melirik ke arah Rizky. Lelaki itu menggaruk-garuk kepala, malu. "Kamu kurang keras menampar Rizky," ucap Saraswati datar. "Ibu," seru Rizky protes, tapi tak berani banyak bicara. Saraswati mengajak Anjani berjalan keluar rumah, menuju kebun tanaman hias. Safety masih lengket di pelukan Anjani. Rizky ikut melangkah di belakang mereka. "Diam kamu di sana, ini urusan perempuan. Buatkan makanan untuk kami," kata Saraswati sambil menoleh. "Ih, ibu." Rizky mengeluh, tapi tetap berbalik masuk ke dapur. Anjani tertawa kecil, begitu juga Saraswati. Kebun itu luar biasa. Anggrek hitam, kantong semar, dan banyak tanaman yang bahkan belum pernah Anjani lihat. Ada kolam kecil berisi ikan langka. Bukan kebun mewah ala majalah dekorasi, tapi penuh rasa. Terawat, penuh ketelatenan dan cinta. Anjani berjalan pelan menyusuri jalur batu kecil yang membelah taman. Tanaman hias menjulang, menjuntai, menyambut langkahnya seperti sahabat lama. Ia merasa selama ini sudah cukup mengenal tanaman hias dan perawatannya, tapi semua yang ada di sini membuatnya sadar. Pengetahuannya tak ada apa-apanya dibandingkan milik Saraswati. "Ini aku. Aku dan tanaman, tidak bisa dipisahkan," kata Saraswati sambil membelai daun pakis merah. "Ibu luar biasa. Selama ini saya pikir saya cukup tahu tentang tanaman, tapi dibanding ibu, saya bahkan belum jadi murid," ucap Anjani jujur. Jarang sekarang anak muda suka tanaman. Apalagi yang mau jadi petani,
katanya norak. Padahal, negara ini bisa runtuh tanpa petani dan nelayan, kata Saraswati sambil tertawa kecil. Saraswati kemudian menatap Anjani. Matanya tajam, tapi hangat. Ada apa, Bu? Tanya Anjani, merasa tatapan itu menyelidik. Kamu cantik. Wajar saja anakku tergila-gila padamu, kata Saraswati sambil menyentuh pipi Anjani pelan. Ucapan itu, dan sentuhan itu, membuat dada Anjani menghangat. Ia seperti kembali memiliki ibu. Sudah lama sekali tak ada orang dewasa yang menyentuh pipinya dengan kasih sayang. Ibunya meninggal saat ia berumur 10 tahun, dan sejak itu hidup seperti kapal tanpa nahkoda. Kini, tatapan dan kata-kata Saraswati membuat semua kenangan itu meluap. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Kenapa kamu menangis, Nak? Tanya Saraswati lembut. Saya jadi ingat ibu saya yang sudah lama meninggal, jawab Anjani pelan. Tidak apa-apa. Mulai sekarang, anggap saja aku ibu kamu juga, kata Saraswati sambil menarik Anjani ke pelukannya. Bu, suara Anjani tercekat. Tangisnya makin deras, tapi bukan tangis sedih, lebih seperti tangis lega. Sudah, jangan menangis. Nanti Rizky nyangka kamu dimarahi ibu, kata Saraswati sambil tersenyum. Dari arah rumah terdengar suara, Bu. Mereka menoleh. Rizky datang tergesa-gesa masih pakai celemek dapur, dengan tangan memegang nampan. Emang Rizky bisa masak, Bu? Tanya Anjani sambil menyeka air mata. Semua anakku dari kecil harus bisa mandiri. Masak, nyuci, bersih-bersih, ngurus rumah. Tidak ada alasan, kata Saraswati sambil tertawa. Anjani menatap Rizky tak percaya. Lalu orang-orang yang tadi lalu lalang itu siapa? Mereka pekerjaku, tapi aku tidak izinkan mereka urus kami. Loh, terus mereka ngurus siapa? Saraswati tersenyum penuh arti, nanti kamu juga tahu. Mereka akhirnya sampai di depan rumah. Safety masih menempel di tubuh Anjani seperti koala. Safety, ayo turun dulu, kasihan Mommy. Tadi habis dikejar hantu, goda Rizky sambil menyodorkan minuman. Mata Anjani membulat. Kamu bilang aku dikejar hantu? Tanyanya sambil melotot. Tuh, Bu, galak banget, kata Rizky sambil menunjuk ibunya. Sudahlah, ayo kita makan. Ini masakan Empok Rizky, kata Saraswati sambil tertawa geli. Rizky mengangkat sapu talanya dengan kesal, hampir melemparkan ke arah ibunya. Namun, ia segera menahan diri. Ia tahu, meski Saraswati terkadang usil, semua ucapan dan tindakannya selalu penuh makna dan kasih sayang yang tulus. Kekesalan itu pun berubah menjadi senyum kecil di bibirnya. Di meja makan sederhana itu, Anjani, Rizky, Safety, dan Saraswati berkumpul bersama. Anjani masih merasa heran melihat pemandangan yang kontras di sekitarnya. Di halaman rumah depan yang sederhana dan estetik ini, banyak mobil mewah terparkir rapi. Jendela-jendela besar menjulang tanpa adanya AC atau kipas angin, memberi kesan berbeda dari rumah modern kebanyakan. Yang lebih membuat Anjani takjub adalah dapur yang sama sekali tak memakai kompor gas. Rizky memasak dengan kayu bakar, cara yang sudah jarang ditemui di zaman sekarang. Suasana itu membuat Anjani seolah kembali ke masa lalu, merasakan kehangatan hidup yang sederhana tapi penuh arti. Mereka duduk melingkar di lantai, di atas tikar anyaman yang sederhana tapi bersih. Di tengah, terhampar daun pisang sebagai alas piring, tempat aneka lauk pauk tersusun rapi, ayam goreng berbalur bumbu kuning, sambal terasi pedas, sayur asam segar, dan lalapan segar, timun, kemangi, serta daun kol. Aroma harum masakan tradisional itu memenuhi udara, mengundang selera. Anjani mengambil nasi, ayam goreng, dan sayur asam yang disajikan Rizky. Ia ragu, bagaimana mungkin Rizky seorang laki-laki bisa memasak enak? Tapi ia mencoba sedikit saja. Saat makanan masuk ke mulutnya, mata Anjani membelalak. Mungkin ini adalah makanan paling enak yang pernah ia rasakan. Rasanya pas, gurih dan segar, membuat ia makan dengan lahap tanpa sadar menjadi pusat perhatian Saraswati dan Rizky. Setelah makan, Anjani berdiri hendak membereskan meja dan mencuci piring. Tapi Saraswati cepat berkata, biarkan Rizky yang mengerjakannya. Iya, kamu santai saja.
Ibu memang mau menguasai kamu, aku nggak diberi kesempatan dekat sama kamu, keluh Rizky kesal. Jangan banyak bicara, cepat cuci piring. Ujar Saraswati sambil menarik tangan Anjani mengajaknya keluar ke taman belakang. Di sana, sebuah kolam ikan kecil tampak indah, airnya jernih dengan ikan warna-warni yang sedang diberi makan oleh para pekerja. Indah sekali, Bu, kata Anjani kagum. Iya. Bapak Rizky banyak urusan di ibu kota, Rizky belum cukup kuat menggantikan posisi bapaknya. Dia butuh istri seperti kamu, baru dia bisa lebih kuat, jelas Saraswati. Anjani penasaran. Apa yang dilakukan Bapak, Bu? Menjaga keseimbangan negara ini. Lihat mobil-mobil mewah di depan? Itu bukan milik kami, tapi mobil para pejabat yang konsultasi dengan Bapak Rizky, Gunawan Hartato, jawab Saraswati. Gunawan Hartato? Maestro Tani? Anjani terkejut. Nama itu sering ia dengar di forum-forum pertanian, meski belum pernah bertemu. Ia sangat mengaguminya. Iya. Dia sibuk mengurus orang sampai lupa cita-citanya sendiri, hidup sederhana di desa kaki gunung. Makanya dia beli tanah seluas 10 hektar ini dan membuatnya seindah ini, terang Saraswati. Anjani menarik napas panjang. Lagi-lagi aku berurusan dengan orang kaya, aku takut keluarga ini seperti Raka dulu. Apalagi tadi aku lihat ada tulisan yang seolah menyudutkan orang miskin, pikirnya dalam hati. Tapi melihat Saraswati yang penuh ketenangan dan Rizky yang begitu perhatian, Anjani merasa ada sesuatu yang berbeda di sini. Mungkin ini bukan sekadar keluarga kaya biasa. Hehe, kamu pasti heran dengan tulisan di depan, ya? Ujar Saraswati santai. Anjani diam saja tak menjawab. Ia takut salah bicara, takut menyinggung Saraswati. Saraswati kemudian menggenggam tangan Anjani dan mengajaknya berjalan ke halaman depan. Kamu lihat di sana? Saraswati menunjuk ke arah beberapa orang yang sedang berkumpul. Mereka itu orang-orang yang kepala mereka penuh kepentingan. Kami pasang CCTV di mana-mana. Kami letakkan di depan, supaya mereka terekspos sebagai orang yang sedang butuh bantuan. Anjani mengerutkan kening, dari tadi sebenarnya ia ingin bertanya soal ini tapi belum berani. Akhirnya ia memberanikan diri. Kalau begitu, kenapa kok sepertinya ada diskriminasi terhadap kaum duafa, Bu? Saya merasa ada yang kurang adil, tanya Anjani pelan. Saraswati tersenyum, dia lalu menggandeng Anjani menuju halaman belakang. Di sana ada sebuah tangga kecil menuju ruang bawah tanah. Saat turun ke bawah, Anjani tertegun. Ruangan itu luas dan cukup mewah, banyak orang sedang melakukan berbagai aktivitas. Ada yang belajar menjahit, ada yang mengutak-atik komputer, ada yang pegang kabel, bahkan ada yang sedang mengikuti pelatihan. Di sekeliling ruangan terlihat banyak kamar kecil. Ini apa, Bu? Tanya Anjani. Ini tempat buat kaum duafa yang datang ke sini, jawab Saraswati. Kami tampung mereka, beri pelatihan supaya mereka punya keterampilan. Setelah lulus, kami kasih modal supaya mereka bisa mulai usaha. Anjani menatap tajam, mereka ini miskin? Iya. Aku tidak mau kemiskinan mereka diumbar ke publik. Kami harus tutup status mereka supaya saat mereka keluar dari sini, mereka dihargai dan bisa hidup layak. Kemiskinan bukan untuk dipamerkan, tapi untuk diberi sarana agar hidup mereka membaik, jelas Saraswati. Mendengar itu, Anjani merasa bersalah. Selama ini dia sudah berprasangka buruk pada Saraswati. Ternyata semua yang dilakukan perempuan itu ada filosofi dan niat baiknya. Kalau begitu, kenapa program ini tidak dibuka dan dipublikasikan saja, Bu? Tanya Anjani. Saraswati mengangkat bahu lalu menjawab dengan santai, mengurusi orang miskin itu tugas pemerintah. Kalau aku umumkan ini ke publik, lalu pemerintah ngapain? Mereka kan sudah digaji rakyat, tapi kalau kerjaan kayak gini malah kita yang kerjakan. Kalau diumumkan, mereka bisa malas, merasa tidak perlu kerja karena kami sudah ambil alih. Anjani mengangguk pelan. Ia mulai mengerti bahwa apa yang Saraswati lakukan bukan hanya tentang membantu, tapi juga tentang menjaga keseimbangan peran dan tanggung jawab. Jadi ini semacam cara diam-diam, supaya kaum duafa tidak terus-menerus jadi korban? Tanya Anjani. Betul, jawab Saraswati. Kami buat ini supaya mereka punya kesempatan dan harga diri.
Dunia memang keras, tapi kalau kita beri mereka alat dan ilmu, mereka bisa berdiri sendiri. Anjani menatap wajah Saraswati yang penuh ketegasan dan kasih sayang. Ia tahu, perempuan itu bukan hanya sekadar petani biasa, tapi juga pejuang sejati bagi orang-orang yang lemah. Anjani dan Rizky mengendap-endap di balik tembok samping rumah besar itu. Langkah mereka pelan tapi pasti, seperti maling yang sedang latihan. "Hei, anak nakal. Mau kemana lagi pagi-pagi begini?" Suara itu datang seperti petir menyambar. Rizky langsung menghentikan langkahnya, Anjani juga membeku. "Alah, mampuslah gue. Kenapa sih harus ketemu si Patwa itu juga?" Gumam Rizky dengan wajah cemberut. Bersambung.